Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami perwakilan dari kelompok 1 kelas B 2018 materi 7 akan menyampaikan hasil kerja tugas kami, tugas nutraceutical berupa profil obat tocopherol. Ini adalah daftar nama dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hari ini saya sendiri, Nabila Naif, kemudian ada Karin. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Tocopherol atau vitamin E memiliki sifat fisik berupa minyak yang tidak dapat dikristalkan. Minyak ini mempunyai viskositas yang tinggi, larut dalam lemak, dan zat pelarut lemak. Vitamin E stabil terhadap suhu, alkali, dan asam. Sedangkan sifat kimianya, berdasarkan jumlah gugus metil pada inti aromatik tocotrienol, ada 6 jenis tocopherol. Di antara ke-6 jenis tersebut, yang paling efektif adalah alpha-tocopherol. Baik, ini adalah dosis rekomendasi untuk penggunaan tocopherol. Yang pertama, bagi pasien yang kekurangan vitamin E, digunakan per oral 40-50 mg per hari. Kemudian, jika digunakan sebagai suplemen, dosisnya 100-200 mg per hari atau 67-135 mg per hari. Untuk detail dosisnya seperti ini, semuanya digunakan secara oral. Selanjutnya, sumber bahan nutracetika dari tocopherol atau vitamin E. Pada makanan atau bahan makanan dapat ditemukan pada minyak sayur, margarin, shortening, salad dressing, seed, kacang, sereal, roti dari gandum utuh. Kemudian pada tumbuhan, dapat didapatkan pada daun kelor dan biji pepaya. Selanjutnya adalah teknologi ekstraksi tocopherol. Teknologi ekstraksi tocopherol menggunakan SFE atau ekstraksi cairan superkritis. Dalam pemisahan tocopherol dan antioksidan vitamin E sebagai kompleks gabungan dari tocopherol dan tocotrienol yang memerlukan pemisahan untuk mendapatkan komponen murni. Pada ekstraksi ini dilakukan beberapa prosedur, yaitu proses fisika dan kimia seperti filtrasi, pemisahan membran, presipitasi, kromatografi, ekstraksi pelarut, pengkristalan, penguapan, distilasi molekul, dan HCl2. Selanjutnya, untuk mengetahui senyawanya digunakan teknik analisis HPLC dan juga KLT. Analisis kandungan vitamin E menggunakan HPLC metode kualitatif itu untuk menganalisis senyawa vitamin E dengan menggunakan perbandingan antara waktu retensi antara standar vitamin E dengan sampel. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya menggunakan metode baku eksternal. Untuk uji kualitatif KLT, eluan yang digunakan adalah N-heksan dibanding dengan etil asetat dengan perbandingan 9:10 volume per volume. Dan lempeng KLT yang digunakan adalah silika gel GF254. Kemudian ada crash notice atau level keamanan dari tocopherol. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, toksisitas 13 minggu dan 8 minggu yang dipublikasikan tidak ada efek samping. Kemudian pada toksisitas 16 bulan juga tidak ada efek samping. Pada studi toksisitas reproduktif atau teratogenisitas, tidak ada efek merugikan yang dilaporkan. Nutrifusion menyimpulkan bahwa vitamin E bersifat non-genotoksik. Kemudian, untuk data toksisitasnya, Dewan Makanan dan Nutrisi Institute of Medicine mengadopsi batas atas yang dapat ditoleransi untuk mengonsumsi vitamin E adalah 1000 mg per hari. Vitamin E dapat menyebabkan toksisitas jika sejumlah 100-200 mg sintetik tocopherol dikonsumsi sebagai suplemen. Kerusakan prooksidan yang terjadi karena vitamin E berhubungan dengan pemberian suplemen vitamin E tetapi pada dosis yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1000 mg per hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Karin Jessica. Baik, sekarang kita masuk ke dalam profil metabolisme dan bioavailabilitas.
Berdasarkan jumlah gugus metil pada inti aromatik, dikenal 4 macam tokoferol, yaitu alfa, beta, dan gamma. Di antara keempat bentuk tokoferol tersebut, yang paling efektif adalah alfa tokoferol atau vitamin E. Yang pertama yaitu adalah profil metabolisme. Vitamin E atau alfa tokoferol diserap dalam usus halus dan masuk ke dalam sirkulasi tubuh melalui sistem limfatik dan akan diserap bersama lipid dalam bentuk kilomikron menuju ke hati. Setelah melewati hati, vitamin E lebih banyak terkandung dalam plasma karena adanya seleksi spesifik oleh hepatik alfa tokoferol transfer protein. Sedangkan untuk vitamin beta, gamma disekresi ke dalam empedu dan ekskresi melalui feses. Dan yang kedua itu adalah bioavailabilitas. Bioavailabilitas alfa tokoferol dipengaruhi oleh keberadaan lemak. Alfa tokoferol sendiri membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. Kilomikron tersebut membawa alfa tokoferol masuk ke dalam sistem limfatik dalam bentuk dopret lemak. Dopret lemak akan dihidrolisis oleh enzim lipase dan akan membentuk misel. Kemudian absorpsi alfa tokoferol dalam oil in water atau emulsi yang lebih tinggi terkandung dalam long chain triacyl glycerol daripada yang mengandung medium chain triacyl glycerol. Hal ini terjadi karena minyak dalam long chain triacyl glycerol mampu meningkatkan kemampuan kapasitas solubilitas misel untuk mengakomodasi molekul vitamin E yang bersifat lipofilik. Lanjut. Selanjutnya ada profil tokoferol. Tokoferol sendiri berbentuk cairan yang bersifat transparan, kental, sedikit berbau, dan mempunyai warna berkisar dari kuning muda sampai coklat kemerahan. Tokoferol bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, yaitu seperti etanol, kloroform, dan heksana. Tokoferol, terutama alfa tokoferol, telah diketahui sebagai antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran. Senyawa tersebut dilaporkan bekerja sebagai scavenger radikal bebas oksigen, peroksidasi lipid, dan oksigen singlet. Kemudian data outcome uji klinik. Vitamin E atau alfa tokoferol merupakan antioksidan yang larut dalam lemak. Dia berfungsi mencegah penyakit hati, mengurangi kelelahan, membantu memperlambat penuaan. Vitamin E juga menguatkan dinding pembuluh kapiler darah dan mencegah kerusakan sel darah akibat racun. Adapun metabolit sekunder vitamin E seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, steroid, dan flavonoid dengan jumlah yang sangat bervariasi. Efek samping yang dilaporkan, dosis tinggi akan menyebabkan mual, diare, kram perut, kelelahan, kelemahan, sakit kepala, penglihatan kabur, ruam, memar, dan pendarahan. Apabila pemberian dosis lebih tinggi dari hasil kebutuhan harian dalam akumulasi tubuh akan mengakibatkan hipervitaminosis A. Selanjutnya yaitu bentuk sediaan di pasaran. Di dalam pasaran, sediaan bentuk vitamin E berupa sediaan kapsul lunak. Selanjutnya yaitu profil farmakokinetik. Untuk subjek pria sehat berusia 20-60 tahun dengan dosis 250 mg, didapatkan, bisa dilihat sendiri, ini adalah data yang dihasilkan. Kemudian adalah data sinergis obat atau nutrasetika lain. Yang pertama, tokoferol bersinergis dengan vitamin C. Dan yang kedua, tokoferol bersinergis dengan indometasin atau bahan yang terkandung dalam aspirin. Klaim interaksi yang menguntungkan dengan obat. Yang pertama, aspirin. Aspirin itu merupakan salah satu obat antikoagulan yang memiliki indikasi untuk memperlambat proses koagulasi atau pembekuan darah. Pada penelitian yang pernah dilakukan, kombinasi antara tokoferol dengan indometasin atau bahan yang mengandung dalam aspirin mampu mencegah penyempitan pada pembuluh darah. Vitamin E atau tokoferol sendiri memiliki indikasi lain,
yaitu zat yang dapat menghambat proses pembekuan darah atau antikoagulan. Maka dari itu, jika vitamin E dikonsumsi bersamaan dengan obat antikoagulan seperti aspirin, maka akan memperlebar pembuluh darah. Yang kedua adalah siklosporin. Siklosporin adalah obat imunosupresan dengan golongan inhibitor kalsineurin yang berfungsi untuk mencegah penolakan organ transplantasi, mengobati sindrom nefrotik, dermatitis atopik, serta menangani penyakit autoimun. Penggunaan tokoferol dan siklosporin secara bersamaan akan meningkatkan penyerapan siklosporin pada tubuh. Dengan begitu, efek terapi yang ditimbulkan siklosporin akan meningkat. Selanjutnya yaitu adalah produk kombinasi nutracetika. Di sini ada 3 contoh, yaitu adalah Bevizil, Berivision Tablet, dan Vitabiotik Immunan. Ini berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, itu saja penyampaian yang dapat kami sampaikan mengenai tokoferol. Semoga teman-teman semua bisa tergambar ya mengenai zat aktif tokoferol. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.